Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat iman sehat kepada kita semua sehingga kita bisa berkumpul dan berjumpa pada hari ini. Shalawat dan salam tidak lupa kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang kita tunggu syafaatnya di yaumul akhir. Bismillahirrahmanirrahim. Pada hari ini saya ingin memaparkan teori terkait dengan asuhan kebidanan dalam masa persalinan terkait dengan kala 4 dan ITM. Nah, di sini saya langsung saja untuk share screen. Untuk yang pada hari ini kita akan belajar terkait dengan kala 4 dan IPM pada kala 4. Bismillah. Sebelumnya kita akan mereview dulu kala 4 itu dimulai dari mana. Nah, mungkin kita bisa mereview lagi bahwa kala 4 itu dimulai setelah plasenta itu lahir atau plasenta itu dilahirkan. Nah, ada juga pada kala 4 ini terkait dengan langkah-langkah di APN. Kala 4 itu dimulai pada poin 38, yaitu rangsang taktil atau masas uterus. Jadi setelah plasenta lahir itu kita tidak langsung mengecek kelengkapan dalam artian kita sudah melakukan pengeluaran plasenta, jangan lupa kita langsung melakukan rangsang taktil atau masase uterus. Jadi pada poin 38 itu segera setelah plasenta dan selaput ketuban lahir, lakukan masase uterus. Nah, di sini kenapa kita tidak dicek dulu, yang penting kan dikeluarkan dulu plasentanya, kemudian habis itu kita lakukan masase agar tidak terjadi pendarahan. Nah, di poin 38 ini juga ada lakukan tindakan yang diperlukan, yaitu kompresi bimanual internal atau kompresi aorta abdominalis, tampon kondom kateter jika uterus tidak berkontraksi selama 15 detik melakukan rangsangan taktil atau masas. Nah, setelah ketika plasenta itu sudah lahir, kala 4 itu kan dimulai dari melakukan masase uterus untuk mencegah terjadinya perdarahan. Setelah dilakukan itu, barulah kita mengevaluasi atau melakukan penilaian perdarahan, yaitu di poin 39, evaluasi kemungkinan laserasi pada vagina dan perineum, lakukan penjahitan, bila laserasi luas dan bila laserasinya itu luas dan menyebabkan perdarahan. Apabila ada laserasi tapi tidak menyebabkan perdarahan, berarti tidak usah dilakukan penjahitan. Kemudian di poin 40, periksa kedua sisi plasenta, baik bagian ibu maupun janin, dan pastikan plasenta telah dilahirkan selaputnya lengkap dan utuh. Nah, jadi ketika habis plasenta, apa yang penting perlu kita ketahui, perlu kita lakukan tindakan, yaitu bukan mengecek plasenta, tetapi melakukan masas uterus. Nah, setelah itu kemudian melakukan asuhan pasca persalinan. Ini yang sering kadang kita menyepelekan ya, padahal ini adalah masa-masa yang kritis bagi ibu. Nah, melakukan asuhan pasca persalinan itu yang pertama yaitu poin 41, pastikan lagi uterus berkontraksi dengan baik dan tidak terjadi perdarahan per vagina. 42, pastikan kandung kemih kosong, jika penuh lakukan kateterisasi. Kemudian poin 43 adalah mengevaluasi. Bereskan partus dan heating set, letakkan dalam larutan air deterjen, buang sampah sesuai dengan tempatnya. Letakkan sarung tangan dan buang di tempat sampah infeksius. Cuci tangan dengan sabun dan air bersih mengalir. Keringkan tangan dengan tisu atau handuk pribadi yang bersih dan kering, ganti sarung tangan yang bersih. Kemudian, setelah dibereskan, tindakan yang harus kita lakukan itu adalah mengajarkan ibu. Jadi nanti setelah ibunya sudah beres, sudah dilakukan kontraksi, sudah dinilai bahwa tidak ada perdarahan, kita melakukan konseling atau memberikan pendidikan atau memberikan informasi kepada ibu. Yang pertama yang harus diberikan yaitu ajarkan ibu untuk
cara melakukan masase uterus atau menilai kontraksi. Karena apa? Kadang ibu itu mengalami perdarahan bukan pada masa-masa di rumah sakit atau di bidan praktek mandiri, tetapi bisa aja perdarahan itu terjadi di rumah pada masa nifas, itu banyak terjadi. Sehingga yang harus kita lakukan adalah yang pertama kali setelah ibu itu sudah dinyatakan dan sudah dievaluasi bahwa tidak ada perdarahan dan sudah selesai seluruh kegiatannya, setelah sudah dibersihkan, kita memberikan edukasi bagaimana cara masas uterus. Yang kedua, kita periksa nadi ibu dan pastikan keadaan umum ibu baik. Yang ketiga, evaluasi dan estimasi jumlah kehilangan darah. Baru nanti kalau misalnya sudah itu kita memberikan konseling menyusui boleh, baru kita memberikan konseling bagaimana personal hygiene, bagaimana kita merawat luka itu boleh, tetapi itu nanti. Jadi di kala 4 ini yang harus kita berikan pertama kali adalah memberikan edukasi bagaimana cara melakukan masas uterus. Nah, kemudian yang di nomor 47 itu ada beberapa yang harus kita pantau pada keadaan bayinya, yaitu terkait dengan pernafasan. Pernafasan bayi normal itu adalah 40-60 kali per menit. Jika kurang dari 40 berarti itu bayinya bisa saja dia sulit bernafas. Kemudian merintih atau retraksi, itu yang harus kita lakukan pertama kali adalah resusitasi. Tidak langsung dirujuk, tapi diresusitasi dulu, baru dirujuk ke rumah sakit. Kemudian jika bayinya itu bernafas terlalu cepat, sesak nafas, segera rujuk. Kan diresusitasi, tetapi langsung dirujuk ke rumah sakit. Kemudian jika bayinya itu kakinya teraba dingin, itu tidak langsung kita skin to skin ya, tetapi pastikan dulu ruangannya hangat. Setelah dipastikan ruangannya hangat, kemudian baru lakukan kontak skin to skin antara ibu dan bayi dan hangatkan ibu bayi dalam satu selimut. Nah, kemudian tindakan selanjutnya untuk pencegahan infeksi yaitu pencegahan infeksi di kala 4 yaitu menjaga kebersihan dan keamanan. Itu ada di nomor 48. Bersihkan badan ibu dari paparan darah dan cairan tubuh dengan air DTT. Bersihkan sisa cairan ketuban, lendir darah di tempat tidur dan di sekitar tempat ibu berbaring. Bantu ibu memakai pakaian yang bersih dan kering. Yang 49, pastikan ibu merasa nyaman, bantu ibu dalam memberikan ASI, anjurkan keluarga untuk memberikan ibu minum atau makan yang diinginkan. Nomor 50, tempatkan semua peralatan bekas pakaian dalam larutan deterjen, cuci dan bilas peralatan, dan rendam dalam larutan enzimatik. 51, buang bahan-bahan yang terkontaminasi ke tempat sampah yang sesuai. Kemudian, dekontaminasi tempat persalinan dengan menggunakan larutan klorin 0,5%. Lepaskan sarung tangan dan buang ke tempat sampah infeksius. Cuci kedua tangan dengan sabun dan air mengalir, kemudian keringkan dengan tisu atau handuk pribadi yang kering dan bersih. Pakai sarung tangan bersih untuk memberikan salep atau tetes mata. Profilaksis infeksi, vitamin K1, kemudian disuntikan pada paha kiri bawah lateral dalam 1 jam kelahiran. Kemudian lakukan pemeriksaan fisik bayi, lanjutkan setelah 1 jam kelahiran bayi. Pastikan kondisi bayi tetap baik, pernafasan 40-60 kali per menit, suhu 36,5-37,5 derajat Celcius dilakukan selama 15 menit. Setelah 1 jam memberikan vitamin K1, berikan suntikan imunisasi, hepatitis B di paha kanan bawah lateral, letakkan bayi dalam jangkauan. Lepaskan sarung tangan, buang ke tempat sampah infeksius, cuci kedua tangan dengan sabun dan air mengalir, kemudian keringkan dengan tisu atau handuk pribadi yang bersih dan kering. Yang terakhir, lengkapi partograf pemeriksaan tanda vital pada kala 4. Pemantauan kala 4 yaitu pemeriksaan tanda-tanda vital,
catat kondisi ibu dan laporkan, tulis rencana pengobatan tindakan yang masih diperlukan dalam asuhan lanjutan, beritahu pada ibu dan keluarga bahwa tindakan telah selesai. Lanjutkan pemantauan ibu hingga 2 jam pasca tindakan sebelum dipindah ke ruangan yang lain. Nah, di sini pada kala 4 itu dibagi menjadi 2 jam, yaitu jam pertama itu dilakukan pemantauan seperti yang disampaikan di poin 60, itu setiap 15 menit sekali dalam 1 jam pertama. Di jam kedua dilakukan setiap 30 menit sekali pada 1 jam yang kedua. Itu adalah kita bahas terkait dengan kala 4 yang ada di langkah-langkah APN. Nah, sekarang kita akan mulai membahas evidence base-nya yang ada di kala 4. Ini sumber yang digunakan, yang saya gunakan yaitu terkait dengan prosedur postpartum yang dikeluarkan oleh WHO. Nah, di sini di WHO ini ada suatu tabel terkait dengan home visit atau visit yang dilakukan terkait dengan visit ibu pasca bersalin. Nah, di sini judulnya ini yaitu Primary Maternal Care Provider Assumes Responsibility for Women Care to the Comprehensive Postpartum Visit. Jadi bagaimana sih suatu tempat kesehatan atau itu melakukan asuhan yang komprehensif pada saat melakukan kunjungan masa-masa postpartum. Nah, di sini seharusnya kontak kepada wanita itu yang pertama kali adalah 3 minggu. Kemudian selanjutnya untuk follow up-nya dilakukan 3-12 minggu. Nah, pada wanita-wanita di kontak with all women itu dibagi menjadi 2, yaitu ibu yang tidak mengalami gangguan, itu dilakukan cek 3-10 hari. Tetapi pada ibu yang memiliki resiko tinggi itu seperti apa? Ibu misalnya yang memiliki hipertensi, itu dilakukan kunjungan 1-3 minggu untuk memantau dari kestabilan tubuhnya itu tadi, dari tekanan darah maupun vital sign yang lainnya dan juga kondisi perdarahan ibu. Nah, komprehensif postpartum itu timingnya, waktunya itu dilakukan 4-12 minggu setiap masing-masing individu pada yang berfokus pada perempuan itu. Kemudian kalau nah di sini ibu yang habis melahirkan itu mengalami recovery atau perbaikan atau pemulihan kondisi itu kalau periodnya adalah 0-6 minggu. Jadi pada tabel ini bisa kita ketahui bahwa ibu yang setelah melakukan persalinan itu kalau sudah pulang ke rumah, kalau ibu yang tidak mengalami kondisi yang high risk atau resiko tinggi itu dilakukan kunjungan itu 3-10 hari. Tetapi kalau ibu yang mengalami high risk atau resiko tinggi seperti hipertensi atau diabetes atau yang lainnya, itu harus dilakukan kunjungan itu sekitar 1-3 minggu, selama 1-3 minggu. Seperti itu. Nah, normalnya secara komprehensif kunjungan pada ibu postpartum itu harusnya dilakukan 4-12 minggu. Nah, di sini rekomendasi yang diberikan oleh WHO pada tahun 2013 terkait dengan kunjungan rumah pada ibu postpartum. Nah, di sini dijelaskan home visit in the first week after birth are recommended for care of the mother and newborn. Nah, di sini sudah diterapkan di Indonesia bahwa di Indonesia itu dilakukan kunjungan itu dilakukan pemeriksaan postpartum itu kan 6 jam pertama, kemudian 48 jam, kemudian dilakukan pada 6 minggu. Nah, di sini itu sudah dilakukan. Nah, di sini determine how best of integrated home visit for postnatal care into responsibility and training of midwifery, other skill provider and well training supervised CHWS. Explore appropriate
appropriate health strategy to communication with mother who may be difficult to physical risk. Jadi di sini ketika melakukan home visit, itu bekal-bekal yang harus diberikan kepada midwifery itu salah satunya yaitu teknik komunikasi kepada ibu untuk menggali, karena ibu-ibu tadi kan pada saat ini juga banyak yang mengalami mental health, tidak ada yang bisa diajak untuk bicara seperti itu. Kemudian rekomendasinya lagi yaitu recommendation ke-6 yaitu for care daily di sini adalah daily chlorhexidine application to the umbilical cord. Jadi untuk membersihkan umbilikalnya itu dia masih menggunakan chlorhexidine. Tapi kalau di kita kan sekarang sudah tidak boleh menggunakan, hanya dibersihkan dengan air yang mengalir. Rekomendasi ke-7 yaitu order postnatal care for newborn. Nah, bathing should mohon maaf ini. Sebentar, itu maaf ya, terlewatkan. Jadi yang pertama tadi rekomendasi untuk ibu yaitu home visit dilakukan setelah bersalin, 1 minggu pertama setelah bersalin di woman itu harus dilakukan. Kemudian, nah ini kemudian untuk selanjutnya yaitu terkait dengan assemble to the baby. The following follow signal should assembling during its postnatal care contact and the newborn should be referred for future evaluation if any of the signal is present. Stop feeding well, history of confusion, fast breathing, several chest in drawing, no spontaneous movement, temperatur lebih dari 37 derajat Celcius, low body temperature, any jaundice in the first 24 hours of life, zero, palm and cells at any age. The family should be encouraged to seek health care early in the identification and any the above danger signal in between postnatal care visit. Jadi untuk bayinya, rekomendasinya bahwa jika kita menemukan signal-signal pada bayi itu seperti dari nafas cepat, suhu tubuh meningkat, kuning, tidak mau menetek, kemudian ada tarikan dinding dada, itu sebaiknya kita bersampaikan kepada keluarga untuk segera membawa ke pelayanan kesehatan. Nah, di sini polis atau programnya atau actionnya, apa sih actionnya ketika ada kondisi yang seperti itu, yaitu review and adapt available communication based and facility based job aids for clinical assemble. Nah, kemudian integrated recognition of clinic signal into CHW and skill providers training. Review education message of emphasizing newborn danger signal. Jadi kita harus mengetahui atau membekali tanda-tanda bahaya apa saja yang harus kita ketahui dan juga cara menanganinya. Kemudian rekomendasi selanjutnya adalah breastfeeding, bahwa breastfeeding itu harus dilakukan selama dari 0 sampai 6 bulan. Nah, itu sudah dilakukan di Indonesia. Kemudian rekomendasi berikutnya yaitu terkait dengan perawatan tali pusat. Kalau di sana direkomendasikan masih menggunakan daily chlorhexidine. Nah, kemudian clear dry corn care is recommended for newborn in health facility and at home in low neonatal mortality setting. Jadi dia masih menggunakan chlorhexidine, tapi kalau di tempat kita kan sudah tidak boleh. Nah, kemudian ini digunakan chlorhexidine itu pada tempat-tempat yang beresiko tinggi untuk menyebabkan infeksi pada umbilikal, misalnya pada pemukiman kumuh. Kemudian rekomendasi yang ke-7 yaitu order postnatal care for the newborn. Jadi memandikan bayi itu harus ditunda dalam 24 jam pertama. Jadi setelah 24 jam baru boleh dimandikan.
Nah, tapi ada beberapa di daerah yang misalnya itu kulturnya itu langsung dimandikan, itu sebaiknya di pending sampai 6 jam. Misalnya yang di tempatnya Bu Erna itu kalau habis bersalin, bayinya langsung dimandikan nih. Nah, itu sebenarnya masih ada rekomendasi bahwa dari WHO sebaiknya ditunda dulu selama 6 jam baru dimandikan. Tetapi kalau misalnya tidak pada kultur yang memiliki kultur yang bayi yang lahir itu langsung dimandikan, sebaiknya ditunda sampai 24 jam. Kenapa? Ketika kita berada di kultur yang menunda, yang memiliki kultur langsung memandikan, kemudian kita langsung menunda selama 24 jam, itu nanti akan menjadi suatu polemik ataupun menjadi suatu pro kontra dalam masyarakat, sehingga lebih baik ditunda, masih memberikan tolerir sampai 6 jam dulu ditundanya. Jadi kadang kalau di tempat kita itu habis bersalin, misalnya malam, nanti dimandikannya pagi. Nah, itu dihitung kadang tidak sampai 24 jam, tapi minimal adalah 6 jam. Nah, kemudian, mohon maaf. Nah, mungkin dari saya itu saja. Dari apa yang saya sampaikan tadi, ada beberapa poin yang mungkin bisa kita review, bahwa skala 4 itu dimulai setelah plasenta lahir. Kemudian ada beberapa, ketika plasenta lahir, itu kita harus langsung melakukan masase uterus. Nah, ketika setelah melakukan masase uterus, barulah kita melakukan penilaian dari melihat pelengkap, ngecek perdarahan, mengecek laserasi, kemudian mengecek dari kelengkapan plasentanya, kemudian baru kita melakukan evaluasi yaitu dengan cara kita memberikan edukasi ketika melakukan evaluasi, khususnya uterus itu kita juga harus melakukan edukasi terkait dengan bagaimana cara melakukan masase uterus. Kemudian harus dievaluasi terkait dengan kondisi bayi. Ketika dia tidak bisa bernafas, misalnya bernafasnya itu lambat atau merintih, berarti harus diapakan? Oh, diresusitasi baru dirujuk. Kalau nafasnya cepat harus diapakan? Oh, langsung dirujuk. Kalau ekstremitasnya dingin harus diapakan? Dicek dulu ruangannya pastikan ruangannya hangat dulu, baru dilakukan skin to skin. Kemudian setelah itu kita juga harus melakukan ini yang sering kita lalai, bahwa kita itu dalam 2 jam itu tidak boleh namanya ibu ditinggal sendiri, nanti setiap 15 menit baru ke situ lagi, itu sebaiknya dihindari. Tetapi memang harus ada bidan yang jaga, kalau memungkinkan harus ada bidan yang jaga, walaupun tidak di sampingnya, minimal ada di ruangan yang ruangan yang sama dengan ibu ketika dilakukan pemantauan 2 jam postpartum. 2 jam postpartum itu 1 jam dilakukan setiap 15 menit, 1 jam kedua dilakukan pemantauan setiap 30 menit. Apa saja yang harus dilakukan pemantauan, yaitu tekanan darah, nadi, suhu, tinggi fundus uterus, kontraksi uterus, kandung kemih, darah yang keluar. Nah, di sini mohon maaf tadi terlewat ya. High flag postnatal care high flag. Jadi apa sih yang harus diperhatikan pada saat asuhan postnatal, yaitu memberikan asuhan pada 24 jam pertama setelah melahirkan, yaitu delay facility discharge for at least 24 jam. Jadi tidak sebaiknya ibu itu ada di fasilitas kesehatan itu 24 jam pertama setelah melahirkan, itu tidak boleh pulang dulu. Baru setelah itu baru boleh pulang. Kemudian provide every mother and baby a total of 4 postnatal visit. Ini sudah dilakukan, yaitu 24 jam pertama, 48 sampai 72 jam, kemudian 7 sampai 14 hari, dan 6 minggu. Kemudian offer home visit by midwifery, other skill provide of trainer and supervised community health worker atau CHWS. Use chlorhexidine after home deliver in high newborn mortality setting. Jadi apabila ada tingkat kematian bayi, itu sebaiknya untuk umbilical core itu dilakukan dengan chlorhexidine. Re-emphasis and support elementary of quality postnatal care of for mother and newborn, including at the identification of issue and referral. Nah, seperti itu. Di sini juga tadi sudah saya sebutkan, ada beberapa yang kunjungan rumah setelah ibu itu pulang. Bagi yang
idealnya yaitu lakukan kunjungan rumah secara komprehensif itu 4 sampai 12 minggu. Kemudian kalau pada ibu itu secara overall ya, tetapi kalau kita pisahkan terkait dengan untuk wanita, apabila memang ada kondisi-kondisi seperti kekurangan tenaga kesehatan, yaitu dari WHO diberikan rekomendasi kalau kunjungan rumah pada ibu yang normal tidak ada keluhan itu 3 sampai 10 hari itu harus dilakukan pemantauan. Tapi kalau yang risiko tinggi harus dilakukan pemantauan itu 1 sampai 3 minggu. Nah, idealnya home visit itu dilakukan selama 6 minggu. Nah, ini tadi rekomendasi home visit for postnatal care. Kemudian terkait dengan kita ngecek tanda-tanda vital bayinya apa saja, kemudian terkait dengan breastfeeding-nya, kemudian terkait dengan asuhan, terkait dengan perawatan umbilical cord-nya atau tali pusatnya, dan yang terakhir adalah kapan sih bayi itu boleh untuk dimandikan. Nah, mungkin dari saya itu saja. Apabila saya dalam menyampaikan ada yang tidak sempurna karena kesempurnaan Allah, dan kekurangan hanya ada pada saya. Saya mohon maaf apabila apa yang saya sampaikan itu masih kurang, dirasa kurang. Marilah kita belajar bersama-sama dan kita mungkin setelah saya paparkan kita bisa melakukan diskusi melalui lensa. Saya akhiri, kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhirul salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.